Oke, udah aku ulang lagi. Jadi yang pertama adalah getaran dan gelombang, di mana getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik kesetimbangan. Kemudian di getaran ini juga ada namanya periode getaran atau periode dan frekuensi getaran. Yang pertama periode itu definisinya periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Kemudian persamaannya, periode getaran itu dituliskan atau disimbolkan dengan huruf T besar. T sama dengan T per N. Atau kalau mau nginget-nginget itu titin. T sama dengan T per N gitu ya. Kemudian apa ya? Ya, T adalah periode. T kecilnya waktu. Sekon ini N-nya adalah jumlah getaran. Kemudian ada yang namanya frekuensi. Frekuensi getaran. Simbolnya adalah F atau mungkin dalam beberapa buku itu simbolkan dengan nu. Tapi jarang dipakai ya kalau di SMP. Ini dipakai adalah F. Nah, F adalah persamaannya N per T. Oh iya, definisi dari frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik. F-nya adalah frekuensi, N-nya adalah jumlah getaran, T-nya waktu. Boleh lihat yang atas, Kak. Ini masih sini ya, yang atas. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada yang buat menghafal cepat juga, yang buat frekuensi itu adalah Fanta. F, N, T, Fanta gitu deh. Jadi F sama dengan N per T. Kemudian hubungan periode dan frekuensi. Itu karena periode itu T per N dan frekuensi N per T, maka hubungan mereka tuh adalah ya, taruh sini. F sama dengan 1 per T. Kemudian periode dan frekuensi itu ada di Pegas juga. Jadi ya, periode dan frekuensi Pegas. Jadi sebenarnya sistem dari
periode dan frekuensi pegas itu adalah saat ada pegas bermassa dan dia disambungkan dengan suatu pegas tak bermassa yang disambungkan dengan suatu massa n itu dengan konstanta pegasnya itu sebesar K. Ini dinding ya. Ia akan mempunyai periode getaran itu sebesar 2pi akar M per K dan frekuensinya adalah kebalikannya jadi seper 2pi akar K per M. Di mana kasih keterangan aja di bawah ya. K sama dengan konstanta pegas, satuannya Newton per meter ya. Kemudian M-nya adalah massa. Satuannya kilogram. Pi di sini adalah ya bilangan pi itu 3,14 sekian atau biasanya 22/7 gitu ya. Lebih apa ringkasnya itu 22/7. Oke. Kemudian selain di pegas, frekuensi dan periode itu ada di Bandung juga. Kalau bandul itu tuh sistemnya seperti ini. Jadi ada dinding yang digantung sebuah ada langit-langit ya yang digantungkan langit-langit yang digantungkan tali yang mempunyai yang disambungkan dengan massa lagi ya di sini. Nah, masanya itu dianggap massa titik gitu atau tidak punya dimensi panjang lebar. Dan dia ini punya panjang L dan dia akan berosilaskan kayak gini kanan kiri gitu. Nah, dia punya periode itu sebesar 2pi akar L per G dan frekuensinya sebesar 1/2pi akar G per L. Mana keterangan ini L adalah panjang tali atau ini apa namanya? Persatuannya itu meter dan G percepatan gravitasi per sekon kuadrat itu besarnya sama kayak 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasanya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, pi sama ya di sini. Oke, lanjut. Gelombang. Jadi definisi gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat. Nah, karena dia merambat, maka dia punya kecepatan tentunya. Kemudian ada klasifikasi dari gelombang, itu gelombang dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya medium. Elektromagnetik. Betul. Elektromagnetik dan
Mekanik ya. Oh, mekanik. Dan yang kedua, elektromagnetik. Nah, mekanik ini dia memerlukan medium untuk merambat. Kalau elektromagnetik tidak memerlukan medium. Kasih contoh dari gelombang mekanik itu adalah bunyi ya. Gelombang suara. Ya, bunyi atau suara ya. Terus ya gelombang air, gelombang seismik atau pergeseran yang ada di lempeng bumi ya, seismik. Dan lain-lain. Kemudian di elektromagnetik itu contohnya adalah cahaya gitu. Terus berdasarkan Arah rambat. betul arah getar dan arah lambat, yang pertama ada gelombang transversal. Hapus. Ini gelombang transversal itu arah getaran Tegak lurus. dan arah rambatan paling tegak lurus ya. Kemudian ada gelombang longitudinal, itu arah putaran Ke arah. dan arah rambatannya sejajar satu sama lain gitu ya. Nah, contohnya itu apa? Kalau gelombang transversal, contohnya itu ada gelombang pada tali ya. Atau gelombang pada tali. Gelombang cahaya gitu transvers apa? Ya, gelombang cahaya juga. Kemudian ini kalau longitudinal, contohnya ada gelombang bumi. Kemudian ada selingki ya. Itu kayak ada pegas gitu, yang agak rapat gitu. Kemudian berdasarkan amplitudo itu ada lagi dalam setiap posisi ya. Berdasarkan amplitudo. Yang pertama itu ada gelombang berjalan. Amplitudonya sama pada tiap titik. Kemudian yang kedua gelombang stasioner, itu amplitudonya berubah ya terhadap posisi.
Kemudian ada lagi ya, kita bahas tentang sifat-sifat dari gelombang. Pertama, refleksi ya, atau pemantulan. Jadi gelombang itu dapat dipantulkan. Kalau dipantulkan berarti dikembalikan ya, berarti prosesnya adalah kalau dalam gelombang, pembelian seluruh atau sebagian berkas gelombang. Yang kedua, oh ini syaratnya adalah saat ketemu yang batas antara dua mudi. Dua si atau pembiasan. Jadi gelombang bisa dibiaskan. Itu prosesnya pada gelombang, kalau pembiasan itu adalah dibelokkan ya. Kalau sinar juga kan dibelokkan sebenarnya ya. Jadi ini pembelokan gelombang Melalui garis normal. gelombang saat masuki medium baru. Nah, kalau di gelombang ini tidak ada garis normal. Tidak ada medium baru. Jadi sehingga yang berubah itu adalah sehingga mengalami perubahan kelajuan. Kemudian yang ketiga itu dispersi, atau kalau dispersi itu penguraian ya. Oh ya, kalau yang garis normal tadi bisa dan berlaku kalau gelombangnya adalah cahaya gitu ya. Kalau gelombang selain cahaya, ntar dia kan hanya mengalami perubahan kelanjutan aja gitu. Peristiwa penguraian gelombang. Nah, kalau yang dispersi ini penguraian itu hanya berlaku untuk cahaya. Jadi peristiwa penguraian gelombang cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Kemudian ada interferensi gelombang. Kalau interferensi itu menggabungkan antara perpaduan, yaitu adalah interaksi antara dua gelombang atau lebih
Jadi pada yang sama, sehingga menghasilkan bank yang baru. Ini lebih kuat atau lebih lemah. Kalau gelombang yang lebih kuat atau lebih lemah kayak gitu. Kemudian ada difraksinya. 45 difraksi. Itu peristiwanya adalah penyebaran gelombang melalui celah. Kemudian yang keenam itu ada polarisasi atau polar kutub. Jadi kalau pengkutub kan kutub ada arahnya gitu ya, kayak acuan. Jadi eh, peristiwa orientasi ya arah gelombang ke satu arah tertentu. Itu kemudian adalah besaran ya besaran. Kak, boleh lihat pengertian polarisasi tadi, Kak? Boleh ini ya. Ya, aku lanjut ya. Aku taruh atas dan besaran pada gelombang. Ini aku akan menggambar ya contoh gelombangnya. Mungkin kan transversal, versal. Dua. Jadi ini misal ada titik A, C, D, E, F, G, H, I. Itu satu gelombang adalah satu bukit ya. Satu gelombang juga bentar, jarak dua puncak ya atau lembah yang berdekatan. Kemudian bisa diartikan satu gelombang itu juga sama dengan
satu bukit dan satu lembah gitu. Jadi dari yang A ke B ke C ke D ke E itu adalah satu gelombang gitu. Di ini satu gelombang. Kemudian ya kalau separohnya atau cuma lembah aja atau bukit aja itu ya setengah gelombang. Kemudian kalau cuma segininya doang itu berarti seperempat nih. Seperempat gelombang. Kemudian kalau gelombang yang longitudinal ini belum aku tulis ya. Ini yang transversal. Ya betul ya, satu rapatan sama satu renggangan. Transversal. Dan ini longitudinal. Misalnya pada selingki, nah jadi ya, ini renggangan, diangkatkan lagi, angkat lagi. Ini yang namanya rapatan. Yang namanya renggangan. Di mana satu gelombang adalah satu rapatan dan satu renggangan. Atau jarak antara dua rapatan yang berdekatan kayak gitu. Atau dua renggangan yang berdekatan. Ada yang namanya timbangan atau amplitude. Timbangan gelombang. Definisi simpangan itu adalah jarak satu titik ke titik setimbangan gelombang. Nah, kalau jarak terjauh itu berarti amplitude atau jarak maksimum ya. Suatu titik ke kesetimbangan. Kemudian, oh ya, itu namanya atau terbang ya sama dengan amplitude. Simbolnya A. Kemudian yang kedua itu ada periode dan frekuensi. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya, tapi di sini juga ada. Aku langsung tulis rumusnya aja ya. E sama dengan T per N dan F sama dengan
bab T. Selanjutnya ada karena kalau gelombang itu getaran yang merambat, maka dia punya oh ya, sebelum itu kita harus mendefinisikan dulu tentang panjang gelombang. Cepat rambat. Ya betul, dia punya cepat rambat ya. Nah, sebelum itu kita harus definisiin dulu panjang gelombang atau lambda ya. Lambda adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu siklus. Jadi lambda rumusnya itu adalah S per N atau jarak dibagi dengan eh, jumlah gelombang gitu. Panjang gelombang jarak di jumlah gelombang. Jadi lambda satuannya juga meter. Jumlah gelombang tidak bersatuan, hanya dia 1, 2, 3 gitu konstan. Atau koefisien. Kemudian yang keempat tadi sudah disebutkan ya cepat rambat. Ini ya definisinya sama seperti kecepatan ya. Atau V ya, atau kecepatan gelombang. Jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, kemudian persamaannya di gelombang ini juga bisa pakai misal yang diketahui S per T itu juga boleh. Ini sama seperti GLB ya. Kemudian ada lagi V yang berhubungan sama besaran-besaran yang ada di getaran dan gelombang itu adalah lambda Frekuensi. ya kali frekuensi atau V sama dengan karena F adalah seperti lambda per T gitu. Ini jarak, T-nya waktu, lambda panjang gelombang, meter, F frekuensi, bagiannya Z ya, Z atau S pangkat min 1, kemudian T itu sekon, periode ya, satuannya sekon, atau detik ya. Sekon jarak meter. Oke, ini meter per sekon. Kecepatannya. Kemudian lanjut ke gelombang tinggi.
Jadi udah dijelasin kalau bunyi itu termasuk ke gelombang mekanik dan longitudinal gitu ya. Kemudian ada klasifikasi ya berdasarkan frekuensinya. Itu bunyi dibedakan menjadi 3. Itu yang pertama, infrasonik, kemudian audiosonik, kemudian yang ketiga itu adalah ultrasonik ya. Itu rentang frekuensinya itu adalah infrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai rentang frekuensi sebesar kurang dari 20 Hz. Sedangkan kalau audiosonik itu rentangnya antara 20 sampai 20 kilohertz. ribu Hz. Ya, 20 kilohertz. Terus ini lebih besar dari 20 ribu Hz. Kayak gitu. Kemudian bunyi yang dapat didengar manusia ini di rentang ini. Dapat didengar manusia. Kayak gitu. Kemudian ada cepat lambat bunyi. Itu Tergantung sama ini ya wujudnya padat gas cair. betul. Pengaruh. Ya, yang pertama itu ada pengaruh. Ntar aku ganti warna dulu. Pengaruh jenis medium. Ini ada padat dan cair dan gas. Jadi persamaannya itu adalah P, itu kecepatannya akar E per rho. Kemudian di cair adalah V sama dengan akar beta, bukan beta ya, tapi B besar per rho. Kemudian kalau di dalam gas V akar dari RT atau gamma RT per MR-nya. Ya, ini jarang keluar juga sih, jarang. Cuman yang harus kita ketahui bahwa kalau gelombang bunyi itu kecepatan lambatnya itu daripada cair gas. Itu lebih cepat ya daripada cair ke gas. Jadi V di padat lebih besar dari V cair, besar dari V gas. Gitu. Kemudian lanjut aku kasih keterangan dulu ya di sini. Mungkin aku tulis di bawahnya aja ya barang-barang semuanya. Keterangan. P-nya cepat lambat bunyi. Kemudian E itu modulus yang bentar ya guys. Sedikit nggak. Oke, modulus yang satuannya Newton per meter persegi. Ini meter sekon.
Kemudian ada rho ya. Rho itu ya, seperti biasa masih jenis per meter pangkat 3. Kemudian ada B, modulus. Sama ya, modulus Newton per meter persegi. Kemudian gamma itu sama dengan konstanta Laplace. Kemudian R-nya dapat gas. Kemudian T-nya suhu dari gas Kelvin ya ini. Kemudian MR massa molekul relatif. Ini tergantung gasnya itu menyusunnya apa. Nanti kita bisa tahu berapa MR-nya dari atom-atom penyusunnya gitu. Nah, tetapan gas ini sebesar 8,31. Satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, ini tidak bersatuan konstanta dan MR itu. Kemudian sebenarnya ada pengaruh suhu, tapi ini tidak. Terus yang biasanya itu tuh adalah percobaan itu. Percobaan Melde. Nah, percobaan Melde itu biasanya ada dawai gitu ya. Sebenarnya dawainya diam, cuman dia digetarkan sehingga membentuk gelombang. Dan di sini ada katrol yang dihubungkan dengan massa. Dia di sini adalah sumber getarannya. Kira-kira begini. Kemudian dari hasil percobaan ini, kita peroleh yang hukum Melde itu P, kecepatan rambat bunyi, itu sama dengan akar dari F per mu, di mana P itu cepat rambat, F itu adalah gaya, atau di sini kan pakai tali, jadi atau tegangan tali, atau dawai ya tali atau dawai. Satuannya Newton. Kemudian mu adalah rapat massa atau massa per satuan panjang. Kilogram per satuan panjangnya meter gitu ya. Nah, kita tahu kalau mu adalah massa per satuan panjang. Maka kita peroleh P-nya itu sebesar akar dari L per M gitu. Kalau pakai yang ini, L-nya adalah panjang tali atau dawai, dan M-nya massa. Betul. Kemudian ada lagi frekuensi yang dari dawai gitu. Jadi ada sumber bunyi. Sumber bunyi. Pertama ada dawai.
Nah, di dawai itu frekuensi nada F ke N itu adalah N plus 1 dikali P per 2L gitu. Kemudian perbandingan frekuensinya itu F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya itu adalah 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Dan sumber bunyi yang lain itu adalah organa terbuka. Di pipa organa terbuka itu sama ya seperti dawai. Jadi aku jadiin satu aja. Dawai dan pipa organa terbuka. Nah, jadi yang beda itu ada pipa organa tertutup. Nah, persamaannya untuk mencari F ke N, Fn sama dengan 2N plus 1 P per 4L. Kemudian perbandingan frekuensinya F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya itu sama dengan 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Ini. Di kelipatan bilangan ganjil ya. Kalau yang dawai itu bilangan real 1, 2, 3. Kemudian keterangan ya, aku kasih keterangan di sini. Fn adalah frekuensi nada ke N, kemudian V-nya cepat rambat, L-nya adalah panjang dawai, atau kalau pakai pipa organa itu adalah panjang kolom udara. Cepat rambat meter per second, frekuensi Hz atau S-1. Kemudian pipa organa tertutup itu juga sama seperti tabung resonansi. Bandingan frekuensinya. Yang berbeda itu adalah frekuensinya. Ya, tabung resonansi. Bila ini ada tabung ya, yang diisi air dan kita ituin garpu tala ke sini, ting gitu kan. Itu panjang kolom udaranya, itu kita mencari panjang kolom udara LKN itu sama dengan 2N-1 lambda bagi 4 gitu. Kemudian perbandingannya itu L0 banding L1 banding L2 sama dengan dan seterusnya. 1 banding 3 banding 5. Ya, sama ya perbandingannya 1, 3, 5. Oh iya, beda. Karena dia panjang kolom udara. Pak, pada saat resonansi. Mana Ln adalah panjang kolom udara saat terjadi resonansi ke N. Nah, itu aja meter. Jadi resonansi itu nggak cuma sekali, tapi di panjang kolom tertentu itu akan terjadi resonansi atau penguatan.
bunyi lagi kayak gitu. Kemudian di gelombang bunyi itu juga berlaku efek Doppler gitu ya. Mungkin teman-teman udah dengar ya efek Doppler. Yang contohnya itu kasus saat mendengar suara sirine kendaraan dari jauh gitu. Ya, betul sekali ya. Di efek Doppler itu ya contohnya seperti itu saat ada kendaraan yang dari jauh dan saat kita mendekat ke dia itu suaranya akan terdengar lebih keras gitu. Ini berarti adalah definisinya perubahan frekuensi yang terdengar dengan frekuensi sumber adanya gerakan relatif antara sumber atau pendengar. Ya, dan atau ya, nggak cuma atau. Jadi keduanya bisa saling mendekat, saling menjauh semua, dan atau pendengar. Ini persamaan dari efek Doppler itu adalah frekuensi pendengar sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali Fs. Keterangannya di sini keterangan P adalah frekuensi pendengar plus kemudian P kecepatan bunyi. Di udara itu biasanya sekitar 340 meter per second. Kemudian VP itu kecepatan bunyi pendengar. PS kecepatan bunyi ya sumber. Ini adalah Fs frekuensi sumber tuh dalam satuan Hertz. Kemudian, nah kaidahnya ya, kapan plus dan kapan minus. Jadi misal ini ada suatu pendengar, ini sumber. Nah, kalau si sumber dia mendekat ke pendengar itu kecepatannya negatif, tahunya aku kasih VS aja ya, tengah. VS ini VP ya, mendekati negatif, kalau menjauhi itu positif. Nah, sedangkan kalau pendengar dia mendekati sumber itu positif, sedangkan kalau saat dia menjauhi sumber itu negatif. Jadi kayak kebalikannya gitu. Kemudian apalagi ya? Lainnya Doppler. Ada pelayangan bunyi. Nah, frekuensi pelayangan bentar. Pelayangan bunyi terbawah delta F itu sebesar F1 mutlak dari F1 min F2. Kalau tanda mutlak itu berarti apapun hasilnya, dia di dalam misal negatif atau positif, terdapat positif gitu. Delta F itu adalah frekuensi, aku taruh sini aja deh. Delta F frekuensi
Pola yang Kak, mau jelasin yang kaidahnya, Kak? oh yang kaidahnya, yang efek Doppler ya. Jadi efek Doppler itu terjadi saat apabila suatu benda memiliki kecepatan tertentu dan membunyikan suara dengan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan berbeda. Nah, itu tergantung dari kecepatan si pendengar dan juga sumbernya. Nah, saat pendengar itu mendekati sumber, ini maksudnya panah ke kanan itu adalah mendekati sumber, maka nilai yang dimasukkan ke persamaan ini VS-nya positif gitu. Maksudnya VP, kecepatan pendengarnya positif gitu. Kalau si pendengarnya menjauhi atau bergerak ke kiri, ya, bukan ke kiri maksudnya. Maksud ke kiri itu adalah menjauhi sumber, itu VP yang dimasukkan ke sini itu adalah yang negatif. Jadi V min VP gitu. Kalau dia pendengarnya menjauhi sumber. Kalau pendengarnya mendekati, jadi V plus VP. Nah, begitu juga dengan yang sumbernya. Apabila sumbernya mendekati pendengar, berarti negatif. Oh, ini positif, guys. Nah, kok hilang ya? Apabila sumbernya mendekati pendengar, maka dia negatif ya. Jadi V min VS. Kalau dia menjauhi, positif. Jadi V plus VS gitu. Berarti itu kebalikan, Kak. Betul. Atau kalau mau aku jelasin langsung dimasukin ke rumus tuh kayak gini ya. Ini berarti misal saling mendekati ya. Maka FP sama dengan kalau VP-nya mendekat berarti plus VP per V karena dia mendekati jadi negatif min VS kali FS. Kemudian kalau ini saling menjauhi. Kalau saling menjauhi VP sama dengan V karena P yang menjauhi negatif V min VP per V yang sumbernya menjauhi positif ya plus VS kali FS gitu. Kemudian kalau Thank ya you, Kak. oke, aman ya sampai sini. Jadi ada lagi kalau salah satunya mendekat, salah satu menjauh ya itu disesuaikan aja gitu. Sesuai dengan kaidahnya, tinggal dimasukin plus sama minusnya. Oke. Kemudian ini tadi pelayangan bunyi, kuning-kuning biar beda ya. Itu pelayangan bunyi definisinya adalah interferensi ya, interferensi dua gelombang bunyi yang frekuensinya sedikit berbeda. Jadi cuma beda dikit gitu. Nah, kemudian F1 itu adalah frekuensi sumber pertama S, kemudian F2-nya adalah frekuensi sumber kedua. Sama-sama khas. Kemudian ada itu guys. Di bunyi itu juga ada intensitas bunyi. Banyak banget ya. Intensitas bunyi. Aku jelasin sekilas aja mungkin. Perbandingan daya yang dihasilkan dengan luasan. Jadi I sama dengan P per A atau intensitas itu I ya.
Nah, P itu daya, A itu luasan. Nah, luasannya itu adalah luasan bola. 4pi R kuadrat. Gitu. Daya satuannya buat aku jelasin sekilas aja. Kemudian ada taraf intensitas bunyi. Kalau taraf intensitas bunyi itu yang satuannya desibel-desibel itu ya. Jadi TI sama dengan 10 log intensitas dibagi dengan intensitas ambang. Intensitas ambang itu merupakan suatu tatapan yang besarnya 10 pangkat min 16 sampai 10 pangkat min 12 ya. Itu sesuai soalnya biasanya diketahui ya intensitas ambang. Bunyi. Ini intensitas bunyi. Intensitas TI ya. Ini T dan ini I ya. Gini. Dan paling ya. Sudah sepertinya. Kemudian kita lanjut ke yang optikanya. Optika geometri. Atau mending bahas soal dulu aja ya. Kayaknya kita bahas soal dulu yang getaran sama gelombang. Ntar lanjut ke optik ya. Nah, yang pertama. Pada gerak harmonis, ketika simpangannya nol, maka ketika satu simpangannya nol, maka percepatannya nol. Dua simpangannya nol, percepatannya maksimum. Tiga simpangannya nol, kecepatannya maksimum. Empat simpangannya nol, kecepatannya nol. Pernyataan yang benar adalah A 1 dan 3 saja, B 1 dan 4 saja, C dan 4 saja, D 3 dan 4. Bukan yang 1 dan 4 saja, Kak. 1 dan 4 saja. Oke, mungkin ada jawaban yang lain mungkin. Ada yang jawab A di kolom chat. 1 dan 4, Kak. 1 dan 4. Oke, pada jawab 1 dan 4 ya. Jadi yang betul itu kita analisis dulu. Jadi gerak harmonis ya. Kita ambil aja suatu bandul yang berosilasi gitu ya. Teng, teng kayak gitu. Nah, suatu bandul itu kan saat simpangannya nol. Berarti dia berada di titik kesetimbangan gitu kan. Misal suatu bandul yang sedang bergerak harmonis. Jadi bandul ini lagi bergerak harmonis nih. Pasti ya bergerak dong. Maka dia punya kecepatan dan percepatan di saat-saat tertentu. Nah, kalau kita analisis si bandul, dia akan bergerak ke kanan ya. Tek, 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 tek. Dan dia akan berhenti kemudian berbalik arah gitu kan. Berbalik arah ke kiri. Kemudian dia di sini akan berhenti ya di suatu titik. Kemudian berbalik arah ke kanan lagi. Dan begitu seterusnya. Bentar. Maka dari situ kita bisa simpulkan ya bahwa saat simpangan tertentu itu kecepatannya nol. Jadi di mana simpangan tertentu itu adalah simpangan maksimum dia gitu kan. Jadi simpangan max maka kecepatannya nol. Kecepatan
Nah, kalau simpangannya 0, maka itu kebalikannya. Jadi kecepatannya adalah maksimum. Kayak gitu, guys. Nah, jadi yang nomor 3 benar. Kalau nomor 4 salah karena simpangan 0 kecepatannya 0. Sedangkan harusnya simpangannya ini adalah maksimum gitu saat kecepatannya 0. Kemudian dia berbalik arah gitu. Kemudian untuk berbalik arah itu dia kan mula-mula diem tuh dan tidak punya kecepatan. Nah, apa yang menyebabkan dia punya kecepatan lagi? Percepatan. Nah, di suatu titik simpangan Max ini, dia punya percepatan yang berguna untuk membalik arahnya dan juga menambah kecepatan dia. Jadi saat simpangan Max itu percepatannya maksimum juga. Nah, kayak gitu. Nah, berarti saat simpangannya 0, maka dia percepatannya itu sama dengan 0. Gitu. Kayak kebalikannya gitu. Maka kayak kecepatannya gitu. Jadi di paling bawah posisi kesetimbangan ini dia akan bergerak cepat gitu. Seret, melambat gitu kan. Kemudian berbalik arah. Sini cepat, seret gitu kan. Melambat dan berbalik arah lagi gitu. Gitu. Jadi jawaban yang benar Energi adalah potensial sama energi kinetiknya gitu juga, Kak. untuk energi potensial dan energi kinetik juga begitu. Jadi kan saat dia di titik tertinggi ya di simpangannya maksimum itu pasti energi potensialnya kan yang paling tinggi. Dan saat di bawah itu dia juga punya energi kinetik maksimum gitu. Maka ya tentulah kecepatannya juga maksimum gitu. Ketinggian tertentu ya itu. Kalau dia lagi di titik kesetimbangan, EP-nya 0, Kak. Iya, kalau apa namanya yang kita tinjau dari kesetimbangan itu adalah titik nolnya kayak gitu. EP-nya minimum lebih tepatnya. Kalau EK-nya di simpangannya maksimal, berarti dia yang minimumnya, Kak. Iya, atau nol karena dia berhenti sejenak itu. Kayak gitu. Bisa dipahami. Kah? Oke, Kak. Oke, gitu. Jadi jawabannya 1 dan 3 yang A. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Belum aku lanjut. Aman ya. Aku lanjut ke nomor selanjutnya. Sebuah benda melakukan gerak harmonis dan pada suatu saat simpangannya maksimum. Ya, itu mirip-mirip ya. Jadi jawabannya apa tadi, Mbak? Yang satu, kecepatannya 0 dan EK maksimum. 2, kecepatannya 0 dan EK 0. 3, percepatannya 0 dan EP maksimum. 4, percepatannya maksimum dan EP maksimum. Yang mana? Ini pernyataan yang salah ya ini. Bukan yang benar. Ini yang udah jawab di kolom chat itu. 4, Kak. Berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3, Kak. Oke. 1 Ya dan kan? 3 itu adalah kecepatannya 0 dan EK maksimum. Itu di Kecepatan gravitasinya maksimum kalau simpanan maksimum. gimana? Oh, di simpan maksimum berarti? Ya percepatan gravitasinya maksimum. Energi Iya. potensialnya juga maksimum lah. Iya, betul. 4 betul ya berarti. Nah, yang satu betul juga kan? Kecepatannya 0 dan energi kinetiknya. Salah ya. Karena energi kinetik kok maksimum sih. Nah, ini satu salah. Kemudian kecepatannya 0 dan energi kinetiknya 0. Nih, bener kan? Kecepatannya 0 dan energi kinetiknya 0. Kemudian percepatannya 0 dan energi potensialnya maksimum. Ini salah ya, percepatannya 0. Harusnya percepatannya maksimum.
Yang benar 2 dan 4, yang C, guys. Yang benar ya. Jadi yang salah 1 dan 3. Yang A. Oke, betul ya yang A ya. Nih, lanjut. Energi total benda yang bergetar harmonis sederhana adalah A. Lebih besar dari energi potensial maksimumnya. B. Lebih besar dari energi kinetik maksimumnya. C. Lebih besar dari energi kinetik maksimumnya. D. Sama dengan energi kinetik maksimumnya. Kira-kira yang mana ini, teman-teman? Kayaknya yang A deh, kalau nggak salah. Oke, ada yang jawab yang A. Yang lain mungkin ada yang jawab D. Ada lagi yang mau jawab mungkin? Energi total tuh energi mekanik bukan Kak? Betul, energi total itu sama dengan energi mekanik. Nah, jadi aku jawab, bahas ya. Energi total kan sama dengan energi mekanik ya tadi. Maka di mana energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah energi kinetik gitu kan. Nah, saat energi potensial maksimum, maka kinetiknya itu minimum gitu kan. Dan saat energi kinetiknya minimum, itu dan saat energi kinetiknya maksimum, energi potensialnya minimum. Nah, saat EP max gitu kan, maka EK-nya min, atau bisa dikatakan itu sama dengan 0 gitu kan. Minimum kan tidak punya, yang paling minim itu tidak punya energi kinetik kayak gitu. Kebalikannya juga saat EK-nya maksimum, EP-nya juga minimum gitu, atau 0 kayak gitu. Nah, saat keadaan ini, maka kan energi mekanik itu sama dengan EP maksimum. Nah, kalau yang ini sama dengan EK maksimum gitu. Kenapa? Karena ini EP-nya 0, 0 tambah 0 gitu ya. Dan ini EK-nya 0 tambah 0. Jadi sama aja gitu kan. Nah, jadi jawabannya yang betul itu adalah yang D gitu. Sama dengan energi kinetik maksimumnya gitu. Apakah bisa dipahami yang nomor ini? 61. Ya Kak. Oke, lanjut ya kalau gitu. Nomor 62. Kayaknya nggak terlalu banyak spesial. Gelombang longitudinal dapat merambat pada A. Zat padat, zat cair, dan zat gas. B. Zat padat dan zat cair saja. C. Yang Zat A, padat, zat gas saja. D. Zat cair saja. Yang A. gelombang longitudinal itu contohnya suara atau bunyi bisa di ketiga-tiganya. Iya, betul sekali ya. Jelas banget jawabannya. Jadi, gelombang longitudinal, salah satunya suara, itu bisa merambat di padat, cair, dan gas. Kayak gitu. Itu yang A. Kemudian yang nomor 63. Gelombang laut bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jarak bukit dan lembah gelombang yang berdekatan 4 meter. Sehingga 1. Periode gelombang laut tersebut 2 sekon. 2. Panjang gelombang laut tersebut 4 meter. 3. Jarak antara dua bukit berdekatan adalah 8 meter. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. Semua benar. Pokoknya 3 benar. Oke, 2 benar.
3 benar, terus 2 benar. Ya, mungkin ada yang sudah dapat jawabannya. A, B, C, D. Oke, ada yang jawab C. Yang salah satu. Jadi jawabannya C. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Nih, mana yang jawab A? Ada nggak? Semua jawaban udah terkumpul kecuali yang A. Mungkin ada ya, 1, 2. Gitu. Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, periode gelombang laut tersebut 2 sekon. Kita tulis dulu deh yang diketahui apa aja. Jadi diketahui kan kecepatan atau V itu 4 meter per sekon. Kemudian jarak bukit dan lembah gelombang yang berdekatan 4 meter. Nah, bukit dan lembah gelombang. Bukit, lembah gitu kan, berdekatan. Ini jaraknya 4 meter. Nah, ini berapa gelombang? Ini kan belum ada satu gelombang ya. Ini adalah setengah gelombang. Kalau satu gelombang kan ini, satu lembah dan satu bukit. Itu kalau eh, bukit dan lembah yang berdekatan, itu berarti setengah gelombang. Itu sama dengan 4 meter. Maka lambdanya adalah 4 kali 2 dengan 8 meter gitu kan. Nah, kita tahu lambdanya 8 meter. Kemudian kita nyari periode gelombang. Untuk mencari periode, kan kita tahu bahwa V sama dengan lambda per T. Maka T-nya adalah lambda per V. Nah, lambdanya 8, V-nya 4, sama dengan 2 sekon. Yang satu betul. Nah, kemudian yang 2. Panjang satu gelombang laut tersebut 4 meter. Nah, salah ya, karena satu gelombang itu sama dengan lambda. Itu kan. Jadi 8 meter gitu, misalnya. Nah, karena yang 2 salah, berarti otomatis 3 betul ya. Tapi kita coba cek jarak antara dua bukit berdekatan. Nah, jarak dua bukit berdekatan itu kan satu panjang gelombang gitu. Jarak dua bukit. Jadi ya sama 8 meter betul. 1 dan 3 jadi jawabannya betul. Oke. Kita sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan nomor ini 63 ini. Tidak ada. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung tanya aja. Gitu. Berikut sifat gelombang transversal berjalan. Amplitudenya serba sama. Tempat-tempat berdekatan pada jarak 2 lambda fase yang berlawanan. Tempat-tempat berdekatan pada jarak 1,5 lambda sefase. Pernyataan di atas yang salah adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D hanya 1. Ini ada yang menjawab C. Ya, Gelombang ya. enggak Kak, nggak jadi Kak. Oke, jadi tadi kan ada gelombang yang berjalan sama stasioner ya. Dia aku jelasin kalau gelombang berjalan itu amplitudenya di tiap titik adalah sama gitu ya. Jadi otomatis yang satu itu betul. Kita analisis dari nomor 1 gitu kan. Amplitudenya serba sama. Kita ambil yang transversal ya, karena transversal berjalan kayak gini. 1, 2, 3. Nah, misal gini deh, 1, 2, 3 gelombang.
Nah, ini kan amplitudenya sama, besar A gitu aja deh. Di titiknya sama. Maksudnya kalau amplitudenya berbeda tuh kayak gini, teman-teman. Soalnya ini kayak gini, kayak meninggi gitu. Rendah lagi, kayak gini gitu. Jadi beda-beda gitu ketinggiannya. Ini yang eh, gelombang transversal berjalan. Oke. Eh, apa ya? Nah, kita analisis. Bentar, ini aku hapus dan aku pasin di ini yang awal titiknya. Ya, anggaplah itu ada mepet di sini ya, nolnya di sini. Nah, tempat-tempat berdekatan pada jarak 2 lambda fasenya berlawanan. Nah, ini aku tambahin ya, karena itu ada 2 lambda. Nah, ini 1 lambda, misal 2 lambda. Misal kita ambil titik acuan 1 ini ya. Ini 1 lambda. Kalau 2 lambda berarti ini kan 1 lambda. 2 lambda. Set, sampai sini gitu kan berhenti. Nah, kita tahu dia di atas semua ya. Jadi fasenya tuh sama gitu. Nah, jadi yang nomor 2 itu salah. Kemudian kita analisis lagi yang 3. Tempat-tempat berdekatan pada jarak 1,5 lambda sefase. Nah, kita analisis lagi yang sama di sini ya. Kita ambil 1,5 lambda. Ini 1 lambda ditambahin setengah lambda. Seret. Nah, sampai sini doang kan. Nah, kita lihat di sini. Ini fasenya yang di atas, ini di bawah. Itu berlawanan gitu. Itu nama fase berlawanan. Nah, ini juga salah. Harusnya yang ini sefase, yang ini berlawanan. Begitu. Yang betul jawabannya adalah yang satu, hanya satu. Kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Nomor 64. Tidak. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nomor 65. Kak, kalau misalnya menghitung panjang gelombang itu harus dari tengah ya? Nggak harus juga sih. Dari bawah, sini boleh. Dari sini boleh. Dari manapun boleh. Misal kalau kamu mau menghitung ya. Dari aku ambil di sini deh titiknya. Ntar. Biar ini panjang dan bisa dianalisis ya. Ambil dari sini. Kita ambil 2 apa namanya lambda. Nah, 1, 2. Nah, ini dia nggak kelihatan sefase atau tidaknya. Nah, biar dia tahu dia sefase atau tidak, kita ambil yang tidak ada di titik setimbang gitu. Misal di sini. Jadinya kalau di situ berarti ini abaikan ya. 1 gitu kan ya. Sampai sini. Eh, sampai mana ya? Sampai sini gitu kan. Eh, 1. Bentar. Kayak agak susah ya. 1 sampai sini dan 2 sampai sini gitu kan. Dan dia kan sama sefase. Biasanya aku kalau buat nganalisis itu mending yang di titik amplitudenya gitu. Biar gampang aja gitu ngitungnya. Gitu. Dan biar terlihat perbedaan fasenya. Kalau di tengah-tengah kan ntar tetap ada di tengah-tengah sini nanti. Jadi nggak tahu dia sefase atau tidak. Begitu. Saya kata Oke, Kak, itu sama-sama. jawabannya bukan C, Kak. Kan yang salah. Oh iya, yang C ya, yang salah. Oke, salah baca soal ya berarti aku. Jadi jawaban betul, yang betul adalah yang salah. Jadi yang C. Oke, thank you ya. Nah, yang C. Oke, ada lagi? Sepertinya tidak ada, Kak. Oke, thank you. Nomor 65. Berikut ini sifat bunyi. Merupakan gelombang longitudinal dan dapat merambat di ruang vakum. Kemudian, apabila suhu udara berkurang, maka kecepatan bunyi di udara juga berkurang. 3. Bunyi dikatakan keras jika frekuensinya besar. Pernyataan yang salah adalah
1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1, 2, 3. Ini ada yang udah jawab, ada yang jawab B, ada yang jawab A, ada yang jawab A lagi. Jangan terkecoh ke sini pernyataan yang salah. Oke. Mari kita bahas ya. Nih, kita jawab. Yang pertama, merupakan gelombang longitudinal dan dapat merambat di ruang vakum. Ya, longitudinalnya itu betul ya sebenarnya bunyi, tapi dia tidak dapat merambat di ruang vakum. Karena bunyi adalah gelombang mekanik ya. Jadi perlu medium perambatan. Nah, ini yang satu. Karena salah ya. Satu antara, jadi jawabannya antara A, B, D gitu. Kemudian dua, apabila suhu udara berkurang, maka kecepatan bunyi di udara juga berkurang. Nah, itu kita analisis sesuai persamaan kecepatan bunyi di udara gitu kan. Nah, kecepatan bunyi di udara tadi, ini yang dua ya. V sama dengan apa ya tadi? Nih di gas ya berarti. Akar lambda RT per MR. Ada RT per MR. Nah, di mana V itu sebanding dengan akar T gitu kan. Ya. Jadi saat V naik, maka T-nya juga, saat T naik, maka V-nya juga naik. Dan saat T-nya turun, maka V-nya juga ikut turun gitu. Jadi apabila suhu berkurang, maka kecepatan bunyi di udara juga berkurang. Ini betul ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3, maka nomor 2 bukan jawaban ya. Jadi ini nggak ada. Ini udah dapat jawaban. Jawabannya yang B ya. Karena 2 salah. Bunyi dikatakan keras jika frekuensinya besar. Nah, bunyi dikatakan keras jika frekuensinya besar itu juga salah. Karena bunyi dikatakan keras itu apabila amplitudenya yang besar. Kayak gitu, teman-teman. Ada pertanyaan yang nomor 65 ini. Jadi jawabannya B ya. Yang tadi jawab B berarti betul. Ya, aman ya. Aku lanjut ke nomor selanjutnya. Kak, bukannya Ya, yang tadi nomor sebelumnya kalau misalnya suhu udaranya berkurang, jarak molekulnya tuh tambah padat ya? yang mana? Yang nomor 2. Oh, bukan Kak, yang tadi yang benar salah yang bahas tentang kecepatan itu. Oh, yang membahas tentang kecepatan ini. Bila suhu udara berkurang, maka kecepatan bunyi di udara juga berkurang. Nah, sebenarnya ini kan kalau dia berkurang dan dia juga padat gitu kan. Nah, mungkin apa namanya itu berhubungan dengan ikatan antar molekul gitu kan. Ikatan antar molekul di suatu suhunya. Nah, ikatan antar molekul ini berpengaruh kepada MR-nya juga gitu. Nah, di mana kalau molekul saling berikatan dan itu apa namanya ada beberapa atom yang terbentuk gitu kan, jadinya MR-nya itu semakin besar juga gitu. Nah, jadi karena dia mungkin apa namanya, mungkin seperti kata siapa tadi ya, yang on mic itu
dia lebih rapat, jadi kayak lebih cepat gitu kan. Nah, tapi itu menyebabkan MR-nya juga naik gitu. Jadi eh, kecepatan tadi tuh masih kalah sama MR-nya. Nah, kemudian di sini kan yang di apa namanya di apa namanya rumus ini itu yang dimasukkan adalah nilai suhunya. Jadi kalau nilai suhunya kecil, dia juga akan ikut mengecil gitu. Karena dia sebanding gitu. Gimana? Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, nomor 72, lanjut ya. Yang tadi apakah masih ada pertanyaan lagi? Yang ini, 65? Belum ada ya. Dua sumber bunyi masing-masing dengan frekuensi 354 dan 350 Hz dibunyikan secara bersama selama 3 sekon. Berapa layangan yang terjadi? B12. Ada jawaban? Jawabannya ada yang jawab B. Mungkin teman-teman ada jawaban yang lain. Ada A 10, B 12, C 6, D-nya 9. Ada yang jawab D. Kak ini kalau layangan tuh maksudnya kayak getaran gitu. Layangan. Jadi tuh kayak apa namanya? Ada dua sumber bunyi yang punya frekuensi yang beda dikit gitu, berbunyi sama bersama-sama. Kan nanti suara mereka tuh akan kayak sedikit Oh, jadi kayak tercampur gitu. selisihnya gitu, Kak. Gimana? Kayak jadi diselisihin gitu ya, Kak, karena emang maksudnya yang terdengar saja. Iya betul, kayak diselisihin. Oh, ya udah 12 nih. Iya betul, 12 ya. Jadi kan yang tadi persamaannya delta F sama dengan mutlak F1, F2 min F1 gitu kan. Jadi mutlak dari 354 min 350. Jadi 4. Jadi ini adalah 4 layangan per detik gitu ya. Nah, karena ini selama 3 detik berarti 3 kali 4 sama dengan 12 layangan. Yang B betul ya. Eh, sini ada yang tanyakan? Belum ada ya. Lanjut. Untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 sampai 50 burung kilohertz ya, burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu, bunyi tidak nyaman yang terdengar burung tersebut termasuk pada daerah frekuensi. Ya, kita udah tahu ya, pasti jawabannya adalah yang C. Karena dia lebih dari 20.000 atau 20 kilohertz gitu. Antara 42 sampai 50. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermassa 10 gram dan panjangnya 70 cm. Jika senar ditarik dengan G70 Newton, frekuensi nada dasar yang dihasilkan sebesar berapa Hz?
Ada yang jawab D. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Ada yang jawab D. Sementara masih J. Oke, mungkin aku tulis persamaannya ya. Kan diketahui itu ada massa 10 gram. Itu 10 pangkat min 2 kilogram. Panjangnya itu ada L 70 cm. Itu 70 per 100. 0,7 meter. Kemudian ditarik dengan gaya F ya. 70 newton. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan. Berarti kita nyari F. Oh. Nah, dari sini itu kan kita bisa mencari V-nya. Itu adalah akar dari FL per M tadi ya. Kawat pada kawat gitu. Kemudian stop ya. Kita masukkan aja. Jadi V-nya adalah akar sebentar. Gitu. Mikir. Oke, udah ngawet. F-nya adalah 70, L-nya 0,7, dan M-nya 10 pangkat min 2. Nah, jadi kita bisa sini ya, akar dari 7 kali 7 kali 10 kali 10 gitu kan. V-nya dapat 70 nih kan. Iya nggak? 70 meter per sekon. Gitu. Kemudian kalau yang ditanya adalah frekuensi nada dasar, yang panjang gelombang. iya, kita mencari panjang gelombangnya ya. Sebentar. Ini mungkin ada yang tahu nggak pakai cara yang apa gitu. Oh, pakai ini. Coba lihat lagi soalnya Kak. Oh iya, pakai yang dawai ya. Betul-betul sekali. Karena dia senar gitar. Betul. Oke, thank you ya. Nah, kita udah dapat V sama dengan 70 meter per sekon. Kemudian, kalau dawai, tadi samanya apa? Aku tidak ingat. Oh my God. Terlalu jauh ya? Nih, dawai. Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. Pada dawai atau senar. N sama dengan N plus 1 V per 2L. Kemudian yang ditanya adalah F0 atau frekuensi nada dasar ya. Maka N-nya sama dengan 0 gitu kan. Maka F0 sama dengan 1 dikali V per 2L. 1 kali V-nya 70 per 2 kali L-nya adalah 0,7. Berarti berapa ini ya? 70 dibagi 0,7 itu 100 ya. Dibagi 2, 50 Newton. 50 Hertz. 50 Hertz ya. Jadi jawabannya yang D. Betul sekali.
Itu yang jawab A itu belum dibagi dua itu. Kak, nada dasar bukannya N-nya 1, Kak. Tidak. Nada dasar itu F-nya 0. N-nya 0. Kalau nada atas pertama itu baru S1. Atas. Sama dengan 1 kayak gitu. Ini nada dasar. Oke. Dan ditanyakan mungkin. Oke, benar. Clear. Oke ya, lanjut ya ke soal selanjutnya. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungi beban sehingga panjangnya berubah menjadi 21 cm. Pada keadaan tersebut, secara perlahan beban ditarik ke bawah hingga panjang pegas mencapai 22 cm. Setelah tarikan dilepas, beban bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat pertama dilepaskan adalah 2 sekund. Amplitude dan frekuensi osilasi pegas tersebut adalah, ini ada pegas panjangnya 20 cm. Gas ya, belum aku gambar bekasnya. Digantungkan itu kan digantung ya, jadi kayak gini ada bekas digantung massa. Nah, awalnya tuh pegas tidak digantung massa, itu panjangnya 20 cm. Setelah digantung massa dia jadi agak panjang dikit, jadi 21 cm. Ya, di 21 cm. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, itu dia ditarik ke bawah. Jadi 22 cm. Nah, setelah dilepas, bergerak naik turun dan waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat pertama dilepaskan adalah 2 sekon. Jadi dia akan naik turun gitu ya. Naik turun dan N-nya atau jumlah getarannya 10 ya. Dan waktunya T-nya 2 sekon. Tanya amplitudo dan frekuensi. Yang pertama amplitudo. Amplitudo berarti adalah jarak dia dari awal pegas yang saat tidak teregang sampai yang dia diregangkan. Jadi 22 min 20. 2 cm gitu. Amplitudo. Aku taruh di bawah. Ini terbang kurang kondisi awal. Ya, jadi 22 min 20 sama dengan 2 cm. Yang C itu. Iya, coba kita hitung dulu ya. Frekuensi. F sama dengan N per T. Maka N-nya 10, T-nya 2. Jadi 5. F sama dengan 15. Jawabannya yang C ya. Apakah ada yang tanyakan? Mungkin Tidak, Kak, cukup, Kak. sebentar. Sama dilepaskan. Oh, bentar. Ini ada yang salah. Jadi kondisi awal sebenarnya itu adalah saat dia setimbang. Nah, ini kan dia mula-mula. Dan itu adalah kesetimbangan. Iya, Kak, benar, kesetimbangannya 21. Jadi Ya, dia 21 1 cm. betul. 22 min 21. 1 cm. Hmm, iya. Nih ya.
Kondisi awalnya adalah kesetimbangan. Jawaban yang betul adalah yang B. C. Dan ditanyakan mungkin Iya, belum B, ya? Kak. Mana ya? Nomor 25. Pipa kedua ujung terbuka, dipotong menjadi dua bagian. Saat digetarkan garpu tala, bagian pertama bergetar dengan nada dasar 300, dan yang kedua bergetar dengan nada dasar 450 Hz. Jika kecepatan gelombang bunyi di udara, maka nada dasar yang terjadi pada pipa adalah rumusnya yang mana terakhir? Rumus yang ini, nomor ini 25 ini. Ya, jadi itu pakai rumus yang pipa itu. Kan dia yang diketahui adalah lambda dan F-nya. Kita pakai yang dawai dan juga persamaan kecepatannya. Ya, betul. N plus 1 V per 2L. Karena dia yang ditanya ada dasar. Maka N-nya 0, jadi tinggal V per 2L gitu. Ya, dibuka, dipotong. Jadi, eh, pipa kedua ujung terbuka dipotong. Jadi dua bagian. Itu mengindikasikan bahwa bahan mereka tuh sama gitu. Oke. Bagian pertama bergetar dengan nada dasar 300 Hz dan yang kedua bergetar dengan 450 Hz. Oke, karena ada perbedaan frekuensi itu mengindikasikan bahwa panjang kolom udara mereka tuh berbeda gitu. Jadi potong dan beda, nggak jadi dua bagian yang sama panjang gitu. Oke, jadi yang diketahui itu adalah F0 yang satu gitu ya, 300 Hz dan F0 yang kedua itu 450 Hz. Kemudian diketahui lagi C, panjang gelombang, cepat rambat bunyi di udara. Atau V aja ya? Pakai apa? V aja ya, cepatan biasanya. V adalah, ya 340 ms. Maka nada dasar yang terjadi pada pipa adalah, jadi pipa ini maksudnya kayaknya sebelum dia dipotong gitu. Nah, jadi kan dari V sama dengan lambda dikalikan dengan F. V-nya itu adalah 340. Nah, lambdanya kita belum tahu. Kemudian, F-nya itu adalah kita ambil untuk yang pertama. F-nya, misal ini untuk yang satu. F-nya adalah 300. Maka lambdanya adalah coret-coret 34 per 30. Nah, sudah mendapatkan lambda, maka kita dapat F-nya 0 sama dengan N plus 1. eh, Langsung aja ya, V per 2L. Kita tahu kalau kan itu adalah nada dasar. Di mana nada dasar itu, bentar. Ini ada kolom atau pakai
Y juga boleh. Tuh nada dasar tuh kayak gini bentukannya. Nah, kalau dilihat di sini, itu kan dia adalah setengah lambda ya. Misal ini adalah L, panjang kolom udaranya. Maka L-nya itu panjangnya setengah lambda gitu. Untuk keadaan nada dasar. Di L sama dengan setengah lambda. Maka untuk mencari L, itu sama dengan setengah kali 34/30. Jadi dapat L-nya 17/30. Ya kan? Nah, untuk mencari nada dasar, kita tinggal masukkan. Jadi, F0 sama dengan V yang 340 dibagi dengan 2 kali 17 kali 30 gitu ya. 34 ya 17 2 ini 600 ya enggak 20 kali 3 dibagi 2 300. Oh iya yang ditanyakan yang itu apa namanya yang satu maksudnya yang awal jadi sebelum digabung F0-nya jadi belum sampai sini kita harus cari yang satunya lagi panjang ini kan panjang yang satu. Maka panjang yang dua pakai rumus yang sama berarti untuk pipa yang kedua satu bentar aku tulis dulu pipa satu di pipa dua V sama dengan lambda kali F maka V-nya 340 lambdanya tidak tahu F-nya 450 maka lambda 45 per ganti 34 oh bentar 34/45. Nah, cara yang sama juga, jadi dapat L2 sama dengan setengah kali lambda. Setengah kali 34/45. 17/45. Nah, udah dapat ya. L1 dan L2. Nah, oleh karena itu kita dapat L total dengan cara menjumlahkan ya. L sama dengan L1 ditambah L2. Sama dengan 17/30 ditambah 17/45. Jadi kalau mau nyederhanain, disamakan penyebutnya itu jadi berapa penyebutnya? 90 ya. 90 bagi 30, 3. 3 kali 17 ditambah 45 berarti kali 2 ya. 92 kali 17 gitu. Jadi 5 kali 17 ya. 3 tambah 2 bagi 90. 5, 92 jadinya 17/18. Tuh, jadi dapat L-nya 17/18 meter. Nah, itu baru kita masukkan ke pipa yang sebelum dipotong. Pipa sebelum dipotong. Nah, dapatkan tadi L adalah setengah lambda. Maka L-nya, ini L pipa. 17/18 sama dengan setengah lambda. Aku kasih 1 dan 2 biar ngebedain lah, nggak ada. Dia udah punya. Jadi dibagi 2, coret-coret 9 lambda dengan, wait, sedikit nge-lag, sama dengan 17/9. Yang karena udah diketahui 17/9 ya. Dan dia udah dapat ini, karena dia nada dasar atau 0, itu kan L-nya setengah lambda. Jadi langsung aja dimasukin ke V sama dengan, F sama dengan V dibagi lambda. V-nya adalah 340. 17/9 jadinya kan
34 bagi 17, 2. 20 kali 9 ya, jadinya 180 guys, kayak gitu. Jadi frekuensi nada dasar pipa sebelum dipotong. Ini untuk nada dasar ya. Nada dasar, maka L-nya segini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Belum? Apakah ada jawabannya? TMP ya? Oke, masih aman kah? Aman ya? Mari kita lanjutkan satu soal terakhir ya sepertinya. Suatu bandul dengan simpanan kecil berayun periode 1 detik. Jika panjang tali pada bandul diubah menjadi 4 kali panjang tali mula-mula, berapa frekuensi bandul sekarang? Ini pakai yang eh, getaran pada bandul ya berarti. Nah, kita tahu frekuensi seper 2pi akar apa ya? G per L atau L per G ya? Aku lupa. Frekuensi itu G per L. Langsung aja ya, kita lihat yang diketahui. Oh, ini periodenya 1 detik. Jika panjang tali pada bandul diubah menjadi 4 kali panjang mula-mula. Jadi F1, panjang ya, L1. Kita cari F dulu deh. F sama dengan 1 per T kan. 1 per T sama dengan 1 per 1. 1 Hz, kayak gitu. Kemudian L1 adalah L gitu aja. Dan L2 itu 4 kali panjang mula-mula 4L. Dan di sini kita tahu bahwa F itu sebanding dengan 1 per akar L atau terbalik dengan akar L. Maka perbandingannya kita bisa tulis kayak gini. F1 per F2 sama dengan akar dari L2 per L1 karena dia terbalik dan akar gitu. Tinggal kita masukkan ya. Jadi yang ditanyakan F2. Jadi F1 adalah 1 per F2 sama dengan akar dari L2 itu 4L per L1-nya adalah L, coret-coret L-nya. Kita kuadratkan kedua ruasnya ya, dapat seper F2, ini kuadrat, seper F2 kuadrat sama dengan 4. Ya, per 1. Jadi F2 sama dengan akar dari 1 per 4 gitu kan. Atau 1 per 2. Ya, karena akar 4 itu 2, 0,5. Ini yang benar jawabannya adalah yang C. Apakah yang sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Kak Clear. Ya, tidak ada ya, clear ya. Dan jam sudah menunjukkan pukul 21.17. Maka kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sepertinya optika belum bisa terbahas hari ini. Kita lanjutkan esok hari. Dan di bawah kayaknya ada beberapa soal tentang getaran gelombang. Dan bisa teman-teman pelajari sekalian buat belajar di rumah ya. Mungkin aku akhiri pertemuan pada malam hari ini. Semangat guys, selamat beristirahat. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Salam Kak, makasih Sama-sama. Kak.